Pemirsa, mulai tahun depan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan mengganti ujian nasional dengan asesmen nasional. Rencana pemerintah ini pun menuai beragam tanggapan orang tua siswa. Tidak sedikit yang mengharapkan asesmen nasional tidak akan menambah beban orang tua, terlebih persoalan sinyal dan kuota masih menjadi persoalan pelik bagi sejumlah orang tua siswa di daerah. Lantas, bagaimanakah masyarakat menanggapi sistem baru pemerintah ini? Berikut Rakyat Bicara pekan ini, siap-siap asesmen nasional. Mulai tahun depan, pemerintah lewat Kementerian Pendidikan akan merubah sistem ujian nasional dengan sistem baru, yaitu asesmen nasional. Asesmen nasional berfungsi untuk meningkatkan literasi kognitif guru dan juga membentuk karakter siswa. Kini, asesmen nasional bukan lagi patokan ataupun standar bagi kelulusan siswa. Lantas, apakah masyarakat tahu apa itu asesmen nasional? Dan bagaimana pendapat warga jika ujian nasional dihapuskan? Mbak Arya, kali ini temanya soal pendidikan. Nah, kalau Mbak Arya sendiri, bagaimana pendapatnya tentang asesmen nasional yang akan menjadi pengganti ujian nasional? Iya, jadi ini memang pastinya hal yang baru banget ya. Jadi nggak hanya untuk siswanya, tapi juga mungkin PR-nya buat para pendidiknya. Karena kan ini semua sistemnya baru. Cuma memang kalau yang saya baru baca-baca gitu mengenai hal ini, ya dikatakan ini nanti anak-anak tuh akan merdeka belajar lah gitu. Jadi lebih gimana anak-anak tuh bisa merasa happy, merasa tidak ada beban gitu dengan sistem yang seperti ini. Walaupun juga timbul pertanyaan, merdeka belajar apakah selama ini anak-anak itu dijajah gitu ya. Pertanyaannya seperti itu. Tapi setelah saya juga meneliti lebih lanjut, dikatakan sih sebenarnya dengan sistem yang lama gitu, dengan ujian nasional dan sebagainya, itu juga sebenarnya belum memberikan hasil yang memuaskan lah buat anak-anak. Ya sebenarnya bentuk penilaiannya mungkin kita memang udah terbiasa dengan cara konvensional ya, sebagai orang tua juga kayaknya ngelihat hasil belajar tuh dari nilai-nilai yang ada di rapot gitu. Standar nilainya juga yang bagus tuh ya 8, 9 misalkan seperti itu. Tapi mungkin di sini memang ya makanya jadi yang harus dirubah begitu mindsetnya, yaitu tadi mungkin selain saya tadi sudah sebutkan anak-anaknya sendiri, gurunya juga mungkin orang tuanya. Ya semua harus dilihat lah nanti ini hasilnya seperti apa setelah untuk beberapa lama dijalankan. Tapi intinya kalau saya pribadi, kalau memang untuk kebaikan anak-anak, ya kenapa enggak dicoba gitu. Pasti akan ada impact-nya ya, anak-anak yang generasi corona ini pasti akan ada impact-nya lah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Cuma ya kembali lagi kita harus optimis aja sih Mas gitu, karena memang ini suatu keadaan yang kita tidak bisa hindari. Jadi kita harus ya menjalani gitu semaksimal mungkin. Jadi kalaupun hasilnya belum maksimal lah gitu ya dibandingkan dengan sebelum pandemi ini, ya nanti kita melakukan penyesuaian aja sih gitu. Jadi kalau saya prinsipnya ya dijalanin aja gitu, karena yang sekarang bisa dilakukan ya hanya menjalani saja apa yang di depan begitu semaksimal mungkin. Asesmen nasional dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh sekolah dan juga menyetarakan jenjang baik itu yang dasar maupun yang menengah. Asesmen nasional bertujuan untuk membuat guru agar lebih kognitif dan juga membentuk karakter siswa. Ada 3 instrumen asesmen nasional. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, yaitu mengukur bagaimana literasi membaca dan berhitung nantinya sebagai hasil belajar kognitif. Sementara yang kedua adalah survei karakter, mengukur sikap, kebiasaan, nilai, dan juga sebagai hasil belajar non-kognitif. Yang terakhir adalah survei lingkungan belajar, di mana mengukur kualitas belajar dan juga iklim sekolah untuk membantu pembelajaran murid dan juga guru. Orang tua siswa dan juga murid tidak perlu khawatir karena asesmen nasional tidak dipergunakan untuk standar kelulusan. Kemudian juga asesmen nasional ini tidak diberikan di akhir jenjang sekolah, hanya untuk penilaian individu dan kemudian nanti akan dievaluasi baik untuk guru, murid, dan juga orang tua. Yang terakhir, asesmen nasional digunakan untuk database lain.
Setiap peserta asesmen nasional akan mengerjakan 2 jenis tes serta 2 survei, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Serta tes dan survei tersebut akan dikerjakan selama 2 hari. Enggak setuju. Kenapa itu, Bu? Ya itu tadi, ntar kalau anak mau sekolah, jadi mau nyari sekolahnya itu bingung apa yang mau dinilai ininya kalau nggak ada ujian nasional. Masalah umur, soalnya anak kan nggak sama umurnya nih. Zonasinya dekat, umurnya kurang, akhirnya nggak masuk, nyari sekolahan lagi. Bingung orang tuanya, jadi nyari sekolahan itu. Keberatan. Soalnya di rumah itu kita kan nggak pakai WiFi, punyanya kuotanya suka lemot gitu. Kalau saya sih 50-50 ya, soalnya ini perlu dengan kajian banget gitu. Karena kalau misalnya asesmen langsung dikerjakan atau disiapkan pada tahun ini gitu, tahun 2021 gitu ya nanti ini, sekarang anak-anak tuh jadi males. Malesnya apa? Kemarin aja ujian nasional aja nyantai banget. Nah apalagi kalau misalnya ada asesmen, kalau asesmen ya udah gampang, cuman main bola lulus, udah isi drum band lulus, jadi nggak ada anak tuh nggak ada giroh untuk belajar gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya kedisiplinan dari orang tua sama anak ya, kayak contoh misal kayak kayak sinyal atau apa itu adalah masalah teknis, tapi kalau misalnya kalau kata saya orang tua ini jadi kaget gitu. Sejauh ini Ibu sendiri sudah paham belum sih, Bu, asesmen nasional itu apa sebenarnya, Bu? Saya paham sih ya, maksudnya merubah ujian mengganti karakter anak. Memang bagus tujuannya untuk merubah anak, tapi kalau secara langsung nggak mungkin bisa dong anak-anak itu langsung ke sana kan. Ada prosesnya. IQ anak-anak kan semua nggak sama. Ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang menengah, ada yang ini. Jadi susah Mas kalau untuk langsung, apalagi sekarang udah nggak belajar di sekolah, tiba-tiba langsung karakter. Saya pusing, apalagi nanti mau masuk kelas 3 nyari sekolahannya gimana problemnya. Sistem baru pengganti ujian nasional adalah asesmen nasional. Harapannya tentu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Tentu cerminan bangsa yang baik adalah kualitas pendidikan yang maju. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Hasbiullah dan juga juru kamera Raga Firdaus beserta Sutrisno. Sampai jumpa pekan depan.